Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah online pada malam hari ini ya. Hari Rabu tanggal 30 September. Untuk mata kuliah akuntansi biaya, di mana untuk hari ini saya menambah satu materi dulu ya, yaitu tentang harga pokok proses. Kalau yang kemarin sudah saya terangkan tentang harga pokok pesanan, kemudian untuk tugasnya juga sudah saya terima, tapi untuk koreksinya belum semua ya. Mungkin minggu depan bisa saya tampilkan untuk hasil atau jawabannya di dalam harga pokok pesanan ya. Untuk hari ini saya masuk tambahan materi dulu agar nanti bisa semua materi terangkum dalam ujian tengah semester. Untuk hari ini adalah tentang harga pokok proses. Apa sih harga pokok proses itu? Kemudian bedanya apa dengan harga pokok pesanan ya. Kemudian di dalam harga pokok proses itu bagaimana pencatatan di dalam jurnalnya. Terus ada juga untuk pembelian ke bahan bakunya, kemudian ada juga untuk tenaga kerjanya, terus ada juga untuk BOP-nya, biaya administrasi. Kemudian kadang di dalam harga pokok proses itu ada yang menggunakan satu departemen, ada juga yang menggunakan dua departemen ya. Jadi di dalam proses untuk harga pokok proses ada perbedaan-perbedaan ya. Karena kalau kita melihat dalam harga pokok pesanan, untuk penentuan dalam harga persatuannya itu kan kita menghitung dulu dari total yang sudah kita keluarkan, berapa jumlahnya untuk proses produksinya dari bahan baku, kemudian ada tenaga kerja, ada bahan penolong dan lain sebagainya. Kemudian untuk dibagikan dengan total unit yang sudah diproduksi atau yang sudah bisa kita hasilkan ya, sehingga di situ nanti akan ketemu untuk harga persatuannya berapa. Nah, kalau di harga pokok proses di dalam penentuannya tidak bisa kita menggunakan seperti pada harga pokok pesanan ya. Kemudian dalam harga pokok pesanan itu kita harus menggunakan ada kartu pesanannya, kemudian di dalam tiap-tiap pesanan untuk spesifikasi dari bahan baku dan lain sebagainya itu juga berbeda-beda ya, karena dalam bentuk pesanan ada pesanan yang harganya murah, ada pesanan yang mahal ya. Misalnya seperti undangan itu kan kadang dalam proses untuk pesanan ada yang satu undangan harganya 10.000, ada juga yang meminta untuk undangannya per lembarnya, maksudnya per undangannya itu hanya 5.000 ataupun mungkin yang jauh lebih murah lagi. Nah, kemudian kalau di dalam harga pokok proses di sini kita tidak bisa menggunakan sistem seperti harga pokok pesanan ya, karena harga pokok proses itu bentuknya massal produknya itu. Misalnya saja seperti sabun ya, kemudian pasta gigi, kemudian ada juga untuk semen, kemudian ada juga untuk produk-produk lain yang produksinya dibuat secara massal. Ya, kita masuk ke harga pokok proses ya. Saya terangkan tentang bagaimana karakteristiknya, kemudian perbedaan dengan harga pokok pesanan dan lain sebagainya.
bisa dilihat untuk materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, ini adalah metode harga pokok proses, di mana untuk harga pokok proses itu digunakan pada produk-produk yang sifatnya adalah massal. Metode pembebanan harga pokok pesanan ini sangat bermanfaat untuk diterapkan pada perusahaan yang produknya dapat diidentifikasikan menurut pesanan atau menurut job. Itu kalau untuk pesanan ya. Akan tetapi metode harga pokok pesanan menjadi tidak praktis untuk diterapkan pada perusahaan yang memproduksi satu jenis produk yang bentuknya homogen dalam jumlah yang sangat besar. Jadi kalau perusahaan yang memproduksi jenis produknya adalah homogen, kemudian jumlahnya itu juga sangat besar, maka metode harga pokok pesanan tidak praktis diterapkan. Kemudian penghitungan harga pokok produksi pada perusahaan yang produknya bersifat produk massa digunakan metode harga pokok proses ya. Jadi dari keterangan saya tadi Anda bisa mengambil satu kesimpulan kalau kita menggunakan harga pokok pesanan itu perusahaan yang produknya dapat diidentifikasi menurut pesanan atau menurut job. Tetapi kalau pada perusahaan yang memproduksinya satu jenis produk homogen, kemudian jumlahnya sangat besar, maka harus menggunakan harga pokok proses. Perusahaan yang produknya bersifat produk massa ya, perhatikan dalam kalimat saya, perusahaan yang produknya bersifat produk massa, tujuan produksinya bukan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Jadi kalau massa itu tidak digunakan untuk memenuhi dari pesanan pelanggan ya, tetapi untuk persediaan barang jadi yang nantinya akan disimpan di gudang barang jadi dan nantinya akan dijual ke konsumen. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang produknya itu disimpan di gudang produk jadi, setelah itu akan didistribusikan atau dipasarkan kepada pihak konsumen, maka harus menggunakan metode harga pokok proses. Jadi tidak bisa kita mengidentifikasi menurut pesanan ya. Kalau pesanan ya berarti produknya nanti pesanan. Kalau untuk proses berarti produknya massa. Contohnya saja seperti pasta gigi. Pasta gigi tidak bisa kita mengidentifikasi pesanan dari golongan tertentu. Golongan A nanti warnanya hijau, kemudian golongan B warnanya nanti yang kuning, kemudian yang C, nah itu tidak bisa. Itu menggunakannya adalah ke harga pokok pesanan. Tapi kalau harga pokok proses, salah satu dari pasta gigi, kalau untuk putih ya berarti semuanya putih ya. Jadi tidak bisa disesuaikan atau menggunakan dalam bentuk identifikasi khusus menurut pesanan tersebut.
kemudian akan disimpan di gudang produk jadi, setelah itu baru didistribusikan, baru dijual ya, dipasarkan kepada pihak konsumen. Itu kalau kita menggunakan ke dalam harga pokok proses. Ya tidak hanya pasta gigi, yang lain-lain ya banyak contoh kalau kita lihat di dalam lingkungan sekitar kita saja, atau mungkin dari kelas ini ada yang punya usaha memproduksi produk massa atau bekerja pada suatu perusahaan yang memproduksi dengan sistem harga pokok proses ya, dengan menggunakan produknya adalah bersifat massa. Kemudian pembebanan harga pokok proses merupakan sistem pengumpulan biaya produksi menurut departemen atau pusat biaya atau yang disebut dengan cost center selama satu periode. Itu hal-hal yang perlu kita ketahui untuk harga pokok proses ya. Kita lihat dulu untuk selanjutnya. Karakteristik dari harga pokok proses. Yang pertama, bahwa harga pokok proses kegiatan produksi itu dilakukan dengan tujuan mengisi persediaan ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal sebagai pendahuluan, bahwa kegiatan produksi itu dilakukan untuk mengisi persediaan. Jadi barang-barangnya masuk pada gudang barang jadi. Jadi disimpan ya, disimpan pada gudang barang jadi. Kemudian dari gudang produk jadi tersebut disebut juga berproduksi massa. Biaya produksi dikumpulkan secara periodik per departemen produksi. Kalau kita lihat dari sebuah perusahaan itu mesti ada beberapa departemen ya, dari departemen 1, kemudian ada departemen 2, kemudian ada departemen 3, mulai dari proses yang pertama misalnya pada garment ya, itu menentukan pola, kemudian departemen cutting, kemudian departemen untuk jahit, kemudian masuk pengepakan. Nah ini berarti biaya produksi itu nanti dikumpulkan secara periodik per departemen produksi. Kemudian adanya unit ekuivalen ya, unit ekuivalen. Kalau di dalam kita menggunakan pada harga pokok pesanan seperti dalam PR yang kemarin yang saya berikan ya, untuk harga pokok pesanan kita menentukan dari biaya overhead pabrik itu dihitung dari yang sesungguhnya ataukah nanti yang dibebankan ya, prosesnya kan seperti itu. Tapi kalau di dalam harga pokok proses ini adanya unit ekuivalen, yaitu unit yang disamakan dengan satuan produk jadi untuk kepentingan perhitungan barang dalam proses. Saya ulang, jadi adanya unit ekuivalen itu adalah unit yang disamakan dengan satuan produk jadi untuk kepentingan perhitungan barang dalam prosesnya. Kemudian setiap akhir periode itu akan dibuat laporan harga pokok produksi yang dibuat per cost center. Dibuatnya adalah per biaya yang terpusat. Jadi seperti halnya pada yang saya sampaikan tadi, saya ulang ya, bahwa pembebanan harga pokok proses merupakan sistem pengumpulan biaya produksi. Kalau saya menyampaikan biaya produksi itu berarti Anda sudah punya gambaran bahwa ada 3 komponen dari bahan baku, kemudian tenaga kerja sama BOP. Saya ulang ya,
Pembebanan harga pokok proses merupakan sistem pengumpulan biaya produksi menurut departemen atau yang namanya pusat biaya. Nah, ini di yang saya sampaikan tadi ya, prinsipnya yang nomor D ini ya. Kemudian dari pusat biaya atau cost center itu merupakan bagian dalam organisasi yang harus mempertanggungjawabkan semua biaya yang terjadi di bagiannya. Saya ulangi, jadi yang dinamakan per cost center. Cost center itu apa sih? Cost center di sini adalah pusat biayanya. Lah, pusat biaya itu apa? Pusat biaya itu adalah bagian dalam organisasi yang harus mempertanggungjawabkan semua biaya yang terjadi di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini cost center itu ya fungsinya dia harus mempertanggungjawabkan semua biaya yang terjadi di departemennya. Kemudian yang E, pada umumnya barang jadi di departemen 1 akan menjadi bahan baku pada departemen berikutnya sampai barang tersebut selesai. Maksudnya apa sih? Kok pada umumnya barang jadi di departemen 1? Ya, contoh saja kalau kita lihat pada proses untuk contoh ya, misalnya di sini saya menggunakan sistem garment ya. Garment itu ada departemen 1, ada departemen 2, ada departemen 3. Kalau departemen 1 sudah jadi, kemudian dilimpahkan ke departemen yang kedua. Nah, maka departemen 2 itu akan mengambil barang yang sudah diserahkan dari departemen 1 sebagai bahan baku pada departemennya. Jadi bukan sebagai bahan baku awal. Kalau bahan baku awal ya masuknya pada departemen awal. Kalau untuk departemen berikutnya berarti bahan bakunya mengambil pada departemen sebelumnya ya. Nah, contoh pada perusahaan yang menggunakan sistem harga pokok proses atau menggunakan sistem dari produk massa di sini adalah ya seperti pabrik tekstil, kemudian pabrik kertas dan lain sebagainya ya. Ya tidak hanya pada perusahaan-perusahaan besar saja, kalau kita lihat pada perusahaan mungkin di lingkungan tempat tinggal dari kita sendiri ada yang mempunyai perusahaan dengan sistem ke produk massa, ya berarti bisa kita masukkan di dalam contoh perusahaannya di sini ya. Kemudian kita bisa melihat ya untuk perbedaan antara harga pokok proses dengan harga pokok pesanan. Kita lihat dari yang pertama, diambil pada biaya produksi. Kalau harga pokok pesanan untuk pengumpulan biaya produksinya ya berdasarkan pesanan. Contoh yang gampang, undangan. Kalau undangan itu pengumpulan biaya produksi seperti kemarin ya, ada bahan baku kertas, ada bahan baku untuk misalnya plastik ya, itu berarti berdasarkan pesanan. Misalnya kertas yang mempunyai ketebalan 70 atau 80 gram. Nah, ada beda-bedanya. Tetapi kalau di harga pokok proses, di sini pengumpulan biaya produksinya adalah per departemen produksi per periode akuntansi. Jadi per departemennya, karena dari departemen 1 ke departemen 2 bahan bakunya kan beda. Bahan baku dari departemen 1 itu adalah bahan baku yang awal. Kalau untuk departemen 2 berarti bahan bakunya adalah yang masuk di departemen 1. Kemudian yang kedua, dilihat dari harga pokok produksi. Kalau dari harga pokok produksi berarti total biaya yang kita keluarkan, total biayanya berapa ya.
untuk pesanan dari total biaya tersebut dibagi dengan jumlah pesanan yang bersangkutan. Kemudian dilakukan saat pesanan tersebut selesai diproduksi. Jadi kalau misalnya saja saya mau menghitung berapa harga pokok produksi per satuannya, berarti saya harus melihat dulu total biaya yang sudah saya keluarkan, kemudian dibagi dengan jumlah pesanan yang jadi, maka di sini nanti bisa kita hitung harga pokok produksi persatuan ya. Contohnya saja kita buat ya seperti makanan roti lah ya. Nah, total biaya untuk membuat roti itu berapa? Oh, habisnya 250.000. 250.000 kalau satu loyang bisa dipotong sebanyak 24 bagian, berarti nanti dari 250 tadi saya bagi dengan 24 potongan, sehingga untuk harga pokok produksi persatuannya yaitu kita tinggal memperhitungkan untuk laba ruginya. Sedangkan kalau di harga pokok proses, total biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu itu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan dan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Kalau di sini kan dilakukan saat pesanan sudah selesai. Ya contoh tadi yang gampang tadi saya memberikan, kita membuat roti ya. Roti satu loyang itu sampai 250. Terus kalau dipotong-potong sampai 24 potong. Berarti saya bisa menentukan harga pokok produksi persatuannya setelah selesai diproduksi baru bisa saya hitung. Tapi kalau menggunakan di dalam harga pokok proses, berarti di sini nanti total biayanya yang dikeluarkan selama periode tertentu, bulan Januari, Februari, dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan juga selama periode yang bersangkutan, kemudian dilakukannya setiap akhir ya, karena kita akan membuat laporan laba ruginya. Kemudian yang ketiga, dalam penggolongan biaya produksi. Kalau penggolongan biaya produksi, masih ingat yang pesanan kemarin dipisah, ada biaya produksi langsung, dimana untuk biaya produksi langsung itu kita menggunakan dari bahan baku dan tenaga kerja langsung. Tapi kalau untuk biaya produksi tidak langsung berarti nanti dari BOP-nya. Kemudian kalau biaya produksi langsung dibebankan pada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan kalau untuk biaya produk tidak langsung ditentukan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Seperti kemarin kan yang dibebankan 150% ya. Nah, itu berarti kita menggunakannya dalam bentuk penggolongan ke biaya produksi. Kemudian kalau harga pokok proses ini sering ya tidak diperlukan adanya pembedaan dari biaya produk langsung dan biaya produk tidak langsung, terutama jika hanya memproduksi satu macam saja. Biasanya pada biaya overhead pabrik dibebankan pada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya. Terus unsur biaya yang dikelompokkan dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian untuk biaya produksi lain ada biaya bahan baku, bahan penolong dibebankan pada produk berdasarkan tarif. Terus kalau untuk yang harga pokok proses berarti dari biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku, kemudian bahan penolong ya, kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung maupun biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Kemudian manfaat apa sih yang bisa kita terima dari informasi untuk harga pokok produksi, yaitu menentukan harga jual produknya. Berapa harga jual produk? Contohnya saja kalau kita memproduksi secara massal ya,
proses di dalam penentuan untuk nilainya. Nah, ini harga jual produknya kita tentukan di situ. Kemudian memantau realisasi biaya ya, memantau realisasi biaya, menghitung laba atau rugi periodiknya, kemudian menghitung harga pokok persediaan produk jadi. Ini manfaat yang bisa kita terima. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini bisa diambil, ditulis, dicatat di buku catatan untuk menentukan harga jual produknya. Menentukan harga jual produk dari produk yang sudah kita produksi. Yang pertama, dihitung taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu, jumlahnya berapa. Kemudian taksiran biaya non produksi untuk jangka waktu tertentu juga. Kalau biaya produksi kan tadi sudah tahu ya, dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerjanya, biaya overhead pabrik. Kalau biaya non produksi berarti dari biaya administrasi, kemudian ada biaya pemasaran. Nah, itu masuknya ke biaya non produksi. Kemudian dijumlahkan taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu ya, dicatat. Jadi jangan lihat, maksudnya hanya menggunakan dari materi yang saya berikan, tapi di catatan ada ya. Jadi kalau nanti ada soal itu bisa langsung dikerjakan. Terus dibagikan dengan jumlah produk yang sudah dihasilkan dari totalnya tadi. Jadi total biaya untuk jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu, sehingga nanti akan ketemu yang namanya taksiran harga pokok produk per satuan. Dilihat dulu dalam rumusnya di situ. Kemudian ada penambahan yang kita masukkan sebagai laba per unit ya. Jadi laba per unitnya berapa, kemudian ditambahkan sehingga akan ketemu taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli. Kemudian kalau kita melihat dari rumusnya ya seperti ini, taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, kemudian ditambahkan dengan taksiran biaya overhead pabrik, sehingga ketemu yang namanya taksiran biaya produksi. Saya tambahkan sedikit ya dari kalimat yang saya sampaikan, bahwa untuk perhitungan harga pokok penjualan produksi per satuan, saya ulang, dari harga pokok proses itu adalah total biaya produksi satu periode dibagi dengan jumlah produksi satu periode. Itu nanti akan ketemu yang namanya harga pokok proses. Saya ulangi, jadi rumus untuk menghitung harga pokok proses adalah total biaya produksi satu periode dibagi dengan jumlah produksi satu periode ya. Tapi kalau untuk di harga pokok pesanan ya, harga pokok pesanan ini tambahan saja sebagai rumus. Dalam harga pokok pesanan itu adalah total biaya pesanannya berapa dibagi dengan jumlah satuan produksi pesanan atau produk pesanannya ya. Saya ulangi, kalau harga pokok pesanan itu adalah total biaya pesanan dibagi dengan jumlah satuan produk pesanan. Ini yang bisa kita lakukan di dalam penggunaan untuk penentuan pada harga jual produk. Tapi kalau di harga jual produk ya biasanya sudah ada penentuan ya, penentuan berapa laba yang saya inginkan, tambahannya berapa persen, tambahannya apakah 10% dari
laba yang taksiran harga pokok produk persatuannya saya tambah untuk laba, misalnya per unitnya itu 500 atau 1000, ya berarti tidak apa-apa karena kan dari perhitungan ini belum ada laba yang kita inginkan ya. Kemudian untuk memantau realisasi biaya. Kalau untuk memantau realisasi biaya di sini manajemen memerlukan informasi biaya produksi ya yang sesungguhnya dikeluarkan. Kemudian akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut dan metode yang dilakukan adalah harga pokok proses. Nah, ini rumusnya ya, rumusnya dicatat lagi, dilihat lagi bagaimana kita menggunakan rumus untuk total biaya produksi yang sesungguhnya dari bulan tersebut, yaitu biaya bahan baku yang sesungguhnya, biaya tenaga kerja yang sesungguhnya, biaya overhead yang sesungguhnya, sehingga ketemu total biaya produksi yang sesungguhnya per bulan tersebut. Kemudian untuk menghitung laba atau rugi periodik ya, informasi dari biaya produksi yang telah dikeluarkan, kemudian untuk laba rugi, untuk mengetahui kontribusi produk, kemudian metode harga pokok proses yang digunakan. Terus ini rumus ya, rumus untuk menentukan laba kotor. Jadi hasil penjualan yaitu dari harga jual persatuan dikalikan dengan volume produk yang dijual. Kemudian ada persediaan produk jadi awal, persediaan produk dalam proses awal. Kemudian ada biaya produksi dari yang biaya bahan baku sesungguhnya, tenaga kerja yang sesungguhnya, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, sampai total biaya produksi. Sampai nanti bisa kita ketahui berapa sih laba kotor ataukah mungkin rugi ya, rugi dari hasil produknya. Ya, kadang kan juga pernah kita merasakan adanya kerugian ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam proses untuk penggunaan di harga pokok prosesnya. Kemudian kalau menghitung harga pokok persediaan untuk produk jadi dan juga produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca untuk laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam manajemen, kemudian dalam neraca harus ada informasi ya, harga pokok persediaan produk jadi dan juga untuk harga pokok produk yang ada pada tanggal neraca. Kemudian catatannya ya, ini untuk menghitung harga pokok persediaan. Terus ada juga metode harga pokok proses, ini tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal ya. Jadi perusahaan itu produknya diolah hanya satu departemen saja. Ada juga perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen. Terus ada juga pengaruh ya, terjadinya produk yang hilang. Kadang kan juga ada yang hilang, ada yang rusak ya, yang hilang pada awal proses ataupun nanti produk yang hilang pada akhir prosesnya. Ya, nanti untuk minggu depan saya berikan dalam metode harga pokok proses produk melalui satu departemen di mana tidak ada barang dalam proses awal ya. Ini saya berikan materinya untuk minggu depan, jadi bisa dipelajari dulu bahwa dalam proses harga pokok proses melalui satu departemen, kemudian tidak ada barang dalam proses awalnya,
bisa saya terangkan untuk minggu depan ya. Ya, itu tentang materi di harga pokok proses. Minggu depan saya berikan jawaban dari PR yang kemarin ya. Sudah saya koreksi semua, jadi nanti tinggal saya sampaikan, dan juga untuk harga pokok pesanan dan juga harga pokok proses yang masih belum saya sampaikan ya. Jadi ada tambahan lain dalam proses ini, nanti Anda bisa membedakan, oh kalau di harga pokok pesanan dengan 2 departemen, kemudian menggunakan harga pokok proses yang menggunakan 2 departemen, ini bisa diketahui cara pencatatannya dan juga untuk mengetahui bagaimana proses di dalam penentuan harga pokok produk ya. Ya, sampai di sini untuk materi yang saya sampaikan. Terima kasih Anda sudah sampai pada mengikuti di dalam materi saya yang saya sampaikan di malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita lanjutkan untuk minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.